jaksa menuntut pidana mati itu karena jaksa satu, dia adalah wakil negara. Kedua, mewakili korban, mewakili masyarakat. Ketika mewakili negara, kondisi Indonesia itu dalam keadaan darurat narkoba. Sehingga kalau kita lihat, Mbak, LP itu 70% isinya narkotika. Oke. Nah, dalam hal seperti ini, maka jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitik beratkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati, tepat sekali, karena sekarang negara darurat. Kalau kita lihat tadi Anda sebutkan soal terdakwa lain dengan hukuman yang juga tidak terlalu jauh begitu ya, disparitasnya, artinya jaksa meyakini semuanya memang bersalah dalam kasus ini. Ya, bersalah. Sekarang pertanyaannya, barang sitaan loh Mbak, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik, yang harus dirampas, kok dijual 5 kilo lagi. Dan yang menjual siapa? Penegak hukum lagi, polisi perwira lagi, jenderal lagi. Apakah ini bisa memberikan percontohan yang baik pada masyarakat? Apakah ini bisa memberikan contoh baik pada polisi yang lain? Saya kira tidak. Disinilah saya kira jaksa menuntut sesuai standar yang dilakukan dengan keadaan yang ada. Gitu. Ketika dalam pertimbangannya juga jaksa menyebutkan tidak ada hal yang meringankan. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, keadaan yang meringankan itu keadaan sosiologis. Ya kan? Satu. Artinya satu, pertama, dia memerintahkan menjual. Mengganti. Tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan loh, Mbak. Kalau kita lihat. Lain dengan yang lain. Pak Teddy, Pak Dodi itu ada penyesalan ini enggak. Jadi kayaknya ini memang suatu yang sangat cukup serius sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan. Coba kalau awalnya itu mengakui kemudian membantu, tadi kan menyangkalkan bahkan dia tidak mengakui. Ini yang jadi permasalahan. Prof Ibnu, yang juga menarik ini kan penasihat hukum Dodi ini akan mengajukan GC ya kepada terkait dengan Dodi. Kalau Anda melihat bagaimana itu? Peluangnya ada nggak sih melihat situasinya? Kalau GC bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan rekomendasi dari LPSK, kelihatannya enggak, karena LPSK menolak. Ini kan ke jaksa ya ininya. Iya, tapi rekomendasinya LPSK, Mbak. Setiap tindakan yang dilakukan apakah itu ke jaksa, apakah itu hakim, rekomendasi asesmen itu adalah LPSK. Karena LPSK yang mau menaungi dulu, melihat dulu, patut enggak diberikan. Ini kan suatu yang baru, jadi tidak bisa ujuk-ujuk pada penuntut umum, ujuk-ujuk pada hakim. Kalau toh itu terjadi, hanya yang meringankan biasa. Kan itu loh, kan kita harus menghormati bagian dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan. Asesmen LPSK itu memberikan suatu koridor yang bagus dalam suatu pengungkapan suatu perkara. Dan Anda tidak melihat juga ada hal yang bisa membuat Dodi bisa menjadi JC di sini? Kalau konsep GC secara moral tidak ada. Tapi kalau konsep GC secara material, artinya apa? Oh, Dodi mengakui. Dodi memberikan kontribusi dalam pengungkapan. Dodi juga memberikan suatu perlawanan di dalam suatu perintah melakukan. Itu bisa faktor yang meringankan. Tapi bukan dalam arti GC, tapi yang meringankan di dalam suatu proses persidangan yang hakim memberikan nilai bahwa ini patut ada suatu pengurangan. Oke, baik. Kita tentu masih akan lihat juga nanti pledoinya bagaimana dan juga vonis hakim nanti seperti apa. Prof Ibnu Nugroho, pakar hukum